Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi. Eh, Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Ya, Eh, Bapak Kepala Sekolah SDI Tigang Bogor. Pada kesempatan ini saya bertemu dengan Bapak Kepala Sekolah. Sebenarnya ada satu tugas yang perlu saya selesaikan, yaitu wawancara berkaitan dengan pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah, secara khusus dalam hal mengambil keputusan dilema etika atau bujukan moral. Dilema etika ini artinya bahwa ada dua kasus yang terjadi secara bersamaan, namun dua kasus ini mempunyai nilai kebaikan yang sama atau kebenaran yang sama. Sedangkan bujukan moral itu artinya bahwa ada dua kasus yang terjadi secara bersamaan, tetapi yang satunya benar dan yang satunya salah. Tentu sebagai Bapak sebagai kepala sekolah pernah mengalami atau menghadapi dua kasus dilema etika ini. Bagaimana cara Bapak untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? baik. Terima kasih banyak. Terkait masalah yang Pak Guru sudah paparkan tadi, memang dalam keseharian kita sering mengalami hal seperti ini, terutama yang sudah disampaikan tadi terkait dilema etika, yang mana keduanya mempunyai nilai yang baik, sehingga sebagai pemimpin dalam hal ini sebagai kepala sekolah, tentunya saya menyikapi dengan cara mencari strategi yang tepat untuk mengatasi masalah dilema etika ini, yang mana dua-duanya mempunyai nilai positif atau nilai dua-duanya benar. Sehingga langkah yang pertama itu saya menggali informasi terkait masalah yang dialami. Jadi itu solusi yang pertama, itu kita harus menggali permasalahan yang dialami. Dan yang kedua, saya mengumpulkan data atau fakta-fakta terkait masalah tersebut. Selain itu, langkah yang diambil juga kita melihat nilai-nilai kebajikan dari kedua sisi masalah tersebut. Ya, baik. Luar biasa sekali ya Bapak ya. Iya. Jadi cara melakukan identifikasi terhadap kasus dilema etika ini, bahwa pada dasarnya yang pertama sebagai pemimpin dalam sebelum mengambil keputusan tentu harus menggali informasi. Betul. Yang kedua itu mencari data fakta berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi, dan yang ketiga juga sebelum mengambil keputusan harus mempertimbangkan dengan nilai-nilai kebajikan. Ya, sangat luar biasa sekali ya Bapak ya. Iya. Bagaimana cara atau langkah-langkah atau strategi Bapak dalam mengambil keputusan ketika menghadapi dua kasus yang sama-sama baik ini? Jadi baik, ketika menghadapi dua masalah seperti tadi yang sudah disampaikan, langkah awal yang saya ambil yaitu secara personal saya memanggil kedua guru yang mempunyai masalah terkait moral etika, terkait dilema etika ini. Secara pribadi saya panggil dan saya menyelesaikan. Adapun cara lain yang dapat saya tempuh yaitu kembali berdiskusi bersama rekan-rekan guru. Dalam hal ini saya berkolaborasi bersama guru-guru senior ataupun dengan wakil kepala sekolah, sehingga kita bisa menemukan titik temu. Dan selain itu juga kita melihat berdasarkan aturan yang berlaku di sekolah ini. Ya, luar biasa sekali ya Bapak ya. Ya. Bahwa langkah-langkah atau strategi yang digunakan itu yang paling pertama tuh, kalau saya bisa bilang di sini, bahwa
Bapak lebih paling pertama mengutamakan aturan Betul. yang Yang sudah disepakati bersama. iya, menjadi aturan akademis di Iya, sekolah. aturan akademis. Baik akademis maupun secara regulasi ya. Iya, betul. Yang kedua itu bahwa secara memanggil rekan guru secara personal untuk menggali dan mencari tahu akar permasalahannya. Iya. Dan yang ketiga itu adalah berdiskusi atau bermusyawarah bersama rekan guru untuk mengambil suatu keputusan. Luar biasa sekali ya Bapak ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Terkait pertanyaan ini, hal efektif yang saya ambil atau saya tempuh itu biasanya saya lakukan dengan cara musyawarah. Jadi saya berpikir musyawarah itu merupakan salah satu solusi terbaik untuk kita bisa menemukan solusi yang terbaik. Iya, luar biasa ya Bapak ya. Iya. Bahwa hal yang paling efektif dan memang betul sekali bahwa di mana saja di semua sekolah sebagai pemimpin pembelajaran pasti langkah yang paling efektif digunakan adalah musyawarah. Iya. Karena dengan musyawarah kita dapat menemukan solusi yang terbaik. Iya. Ada beberapa ide yang disatukan menjadi sebuah keputusan yang sangat baik. Baik Bapak, dalam pengambilan keputusan ini tentu Bapak pernah mengalami suatu tantangan ya, tidak mudah ya dalam mengambil keputusan. Kira-kira tantangan dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika ini seperti apa? Tantangan yang dihadapi itu yang saya sering alami yaitu agak sulit kita untuk menyatukan dua persepsi atau pendapat yang berbeda. Jadi itu kesulitan. Tantangan yang paling pertama itu adalah menyatukan dua pandangan atau dua persepsi yang berbeda. Itu memang sering dialami oleh semua orang. Karena setiap orang tentunya mempunyai ego atau kepribadian setiap orang selalu berbeda-beda, sehingga itu menjadi sebuah kendala untuk Bapak ya dalam mengambil keputusan. Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan dilema etika? Sejauh ini saya ketika menghadapi masalah seperti ini, saya tidak biasa membuat aturan atau jadwal tertentu untuk menyelesaikan. Jadi ketika saya menghadapi masalah seperti ini, langkah yang saya tempuh yaitu kita langsung mengadakan musyawarah untuk menemukan solusinya. Dan kita bisa mengambil keputusan terhadap masalah yang kita hadapi tersebut. Oh ya. Jadi sebenarnya bahwa tidak ada jadwal yang pasti. Iya, betul. Karena memang kita sendiri tidak tahu bahwa kapan akan terjadi suatu masalah. Sehingga ketika Bapak melihat terjadi masalah yang berkaitan dengan dilema etika ini atau dalam masalah apapun di sekolah, Bapak langsung menyikapi untuk menyelesaikan pada saat yang sama. Karena kalau kita membiarkan semakin lama, semakin mengeruh, maka masalah itu akan semakin membias. Jadi solusi yang terbaik ya pada saat itu juga kita harus melakukan musyawarah bersama untuk mencari solusi ini. Iya, luar biasa sekali ya. Iya, benar sekali apa yang Bapak sampaikan ini, bahwa kalau kita membiarkan maka masalahnya akan semakin melebar. Adakah seseorang atau orang lain atau faktor-faktor lain yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Baik, tentu ada. Untuk mengatasi hal tersebut ya, tentu ada, sehingga biasanya saya berkolaborasi atau bekerja sama dengan beberapa rekan guru yang saya anggap bahwa lebih senior, dan juga saya berkolaborasi bersama dengan wakil kepala sekolah untuk kita menemukan akar permasalahan yang kita hadapi.
Iya, luar biasa sekali ya Bapak ya. Berkolaborasi di sini yang paling penting sekali ya. Iya betul. Bahwa tidak semua masalah dapat diselesaikan oleh satu orang saja, Iya. tetapi membutuhkan banyak pikiran-pikiran dari rekan-rekan guru atau bapak kepala sekolah atau pihak-pihak terkait yang dapat membantu Bapak untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi berkaitan dengan dilema etika. Betul. Luar biasa sekali ya Bapak ya. Iya. Mungkin ini adalah pertanyaan yang terakhir buat Bapak. Dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan ini, kira-kira pembelajaran apa yang dapat dipetik dari permasalahan kasus-kasus dilema etika? Pesan yang dapat kita petik dari masalah dilema etika ini, pada prinsipnya saya ketika menghadapi masalah, satu hal yang menjadi prinsipil yaitu kita harus mengatasinya dengan tenang. Dengan tenang, jelas kita akan menemukan banyak masalah, banyak solusi yang terbaik. Yang kedua, selain dengan menyikapi dengan tenang, kita juga butuh berproses berkolaborasi bersama, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, selain wakil kepala sekolah dan juga rekan-rekan guru yang saya anggap bahwa bisa memberikan kontribusi baik untuk mengatasi masalah tersebut. Dalam hal ini guru-guru yang kita anggap lebih senior. Luar biasa sekali Bapak ya. Tentunya bahwa yang dapat dipetik dari permasalahan yang dilema etika ini, bahwa yang pertama adalah dengan menyikapi persoalan itu dengan tenang. Ya, dalam ketenangan itulah kita dapat memikirkan sesuatu untuk memberikan sebuah keputusan. Dan yang kedua bahwa perlunya kolaborasi, perlunya kerjasama dari semua pihak, baik rekan guru maupun Pak Wakil Kepala Sekolah dan teman-teman guru senior yang menjadi panutan atau orang-orang yang dapat membantu Bapak untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya dan kesempatan untuk berbagi dengan saya dalam diskusi atau dalam wawancara ini, sehingga saya lebih memahami tentang cara pengambilan keputusan dilema etika yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan.